Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membahas topik mengenai jabatan aparatur sipil negara atau yang biasa disebut dengan ASN. Di sini kita akan membahas tentang pangkat dan jabatan. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintah yang ditentukan berdasarkan perbandingan objek, antara lain kompetensi, kualifikasi, dan dengan klasifikasi jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Lalu, PNS dapat berpindah antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di instansi pusat maupun instansi daerah. PNS dapat juga diangkat dalam jabatan tertentu di lingkungan instansi TNI dan Polri. Lalu, kita akan membahas tentang pengangkatan CPNS menjadi PNS melalui beberapa persyaratan. Yang pertama, lulus diklat prajabatan. Kedua, sehat jasmani dan rohani. Ketiga, setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik. Selanjutnya yaitu jabatan ASN. Jabatan ASN terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Nah, jabatan administrasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jabatan administrator. Jabatan ini bertanggung jawab dalam memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Yang kedua yaitu jabatan pengawas. Jabatan ini bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Dan yang ketiga yaitu jabatan pelaksana. Jabatan ini bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Kemudian jabatan fungsional. Jabatan fungsional dalam ASN terbagi menjadi jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian terdiri atas ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Dan jabatan fungsional keterampilan terdiri atas penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Lalu terdapat jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi ini terdiri atas JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama. Jabatan ASN ini diisi dari pegawai ASN. Nah, kemudian yang terakhir terdapat jabatan ASN tertentu. Jabatan ASN tertentu ini dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri. Jabatan, pangkat, dan jenjang PNS. Jabatan pimpinan tinggi dengan nomenklatur yaitu kepala LPNK dengan pangkat 21 dan jenjang utama. Jabatan yang kedua ialah fungsional keahlian. Di dalam fungsional keahlian, yang pertama terdiri dari ahli utama memiliki pangkat 15 dengan jenjang administrasi. Yang kedua ahli madya memiliki pangkat 14 dengan jenjang administrasi. Yang ketiga ialah ahli muda memiliki pangkat 13 dengan jenjang administrator. Yang keempat ialah ahli pertama memiliki jenjang 12 dengan pangkat administrator. Jabatan yang terakhir adalah jabatan fungsional keterampilan. Fungsional keterampilan terdiri dari yang pertama penyelia dengan pangkat 11 dengan jenjang pengawas. Yang kedua adalah mahir dengan pangkat 10 dan jenjang pengawas. Yang ketiga adalah terampil dengan pangkat 9 dan jenjang pelaksana. Dan yang terakhir ialah pemula dengan pangkat 8 dan jenjang pelaksana. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas mengenai batas usia pensiun. Batas usia pensiun yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi serta 60 tahun bagi pejabat pemimpin tinggi. Hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional dapat dilihat di dalam PP nomor 21 tahun 2014, yaitu pemula, terampil, mahir, ahli pertama, dan ahli muda dengan penyelia, madya, dan utama. Baik, saya akan menjelaskan tentang persyaratan pengangkatan jabatan administrator. Yang pertama yaitu berstatus PNS, yang kedua memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan minimal sarjana, yang ketiga memiliki integritas dan moral yang baik, yang keempat memiliki pengalaman pada jabatan pengawas minimal 3 tahun, dan yang terakhir setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit yaitu 3 tahun terakhir. Selanjutnya yaitu persyaratan pengangkatan jabatan pengawas. Yang pertama berstatus PNS, yang kedua memiliki tingkat pendidikan minimal diploma 3, kemudian yang ketiga memiliki integritas dan moral yang baik, dan yang keempat memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana paling singkat yaitu 4 tahun. Kemudian yang kelima setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Selanjutnya yaitu persyaratan pengangkatan jabatan pelaksana. Yang pertama yaitu berstatus PNS, yang kedua memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang paling rendah yaitu sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara. Kemudian yang ketiga telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi. Kemudian yang keempat memiliki integritas dan moralitas yang baik. Dan yang terakhir yaitu sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya ada persyaratan JPT dari PNS, yaitu JPT utama, JPT madya, serta pertama. Mereka memiliki persyaratan memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma 4. Lalu memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. Selanjutnya ada sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 tahun. Selanjutnya memiliki rekam jejak jabatan, integritas, serta moralitas yang baik.
Lalu usia paling tinggi itu 58 tahun dan pastinya sehat jasmani dan rohani. Namun dari JPT utama itu seharusnya harus memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 tahun, sedangkan di JPT Madya itu selama 7 tahun dan di Pratama itu selama 5 tahun. Selanjutnya ada persyaratan dari non-PNS. Yang dari non-PNS ini ada JPT utama dan JPT Madya, yaitu memiliki persyaratan warga negara Indonesia pastinya, memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pasca sarjana, lalu memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. Lalu tingkat menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 tahun sebelum pendaftaran. Setelah itu tidak pernah dipidana dengan pidana penjara, memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik. Selanjutnya usia paling tinggi itu 58 tahun serta harus sehat jasmani dan rohani. Lalu tidak pernah diberhentikan dan tidak diberhentikan dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai swasta. Lalu dari JPT utama ini memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 15 tahun, sedangkan dari JPT Madya itu paling singkat 10 tahun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme seleksi JPT. Langkah yang pertama yakni seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas. Langkah kedua yakni seleksi kompetensi. Langkah yang ketiga yakni wawancara akhir. Langkah yang keempat, tes kesehatan dan tes kejiwaan. Langkah yang kelima, panitia seleksi JPT dibantu seleksi kompetensi yang independen, memiliki keahlian melakukan seleksi kompetensi. Setelah melakukan proses seleksi, langkah yang terakhir adalah proses pengumuman hasil seleksi kepada peserta. Baik, selanjutnya ada pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pengembangan pola karir, mutasi, dan juga promosi. Pengembangan tersebut dilakukan dengan cara sistem merit untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas ASN. Setiap instansi harus memiliki sistem informasi manajemen karir yang merupakan bagian terintegrasi dari sistem informasi ASN. Dan yang terakhir, setiap ASN harus dinilai melalui uji kompetensi. Bahasan yang kedua yaitu pembahasan kompetensi, pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi itu sendiri meliputi diklat, seminar, kursus, dan juga penataran. Pengembangan kompetensi juga harus dilakukan evaluasi oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar untuk melakukan pengangkatan dan juga pengembangan karir. Pengembangan kompetensi, setiap instansi harus memiliki atau menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran. Pembahasan yang ketiga yaitu pengembangan pola karir serta mutasi dan juga promosi. Pengembangan pola karir itu sendiri berdasarkan standar jabatan dan juga standar kompetensi jabatan serta prinsip dasar dari pengembangan pola karir itu sendiri untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan penyelenggaraan tugas yang diberikan. Untuk materi promosi dan juga mutasi itu sendiri instansi menyusun perencanaan mutasi atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, dan pola karir. Paling cepat yaitu 2 tahun dan paling lambat atau paling lama sekitar 5 tahun. Bahasan yang terakhir adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu meliputi penilaian kinerja PNS yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Yang kedua, penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Jika terdapat salah kata mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.